Sebelumnya, perkenalkan, saya Risa Rizky Amalia dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, selaku Student Ambassador BISA AI sekaligus moderator pada siang hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar data science bersama Kak Jalaluddin Sofa Mufti dari Universitas Indonesia dan selaku Student Ambassador BISA AI. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk para peserta webinar dan Kak Jalaluddin selaku pemateri yang telah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami dalam webinar kali ini. Saya juga ingin memperkenalkan bahwa webinar ini merupakan salah satu rangkaian yang diselenggarakan untuk pengenalan peserta tentang Lomba Virtual Inovasi Teknologi Informasi BISA AI 2021 yang akan diselenggarakan pada bulan Desember yang terdiri dari 5 kategori perlombaan, yaitu ada Virtual Land Follower Robot, Virtual Data Mining Competition, karya tulis ilmiah topik AI, Capture the Flag, dan Competitive Programming. Nah, pada siang hari ini, kita akan membahas salah satu subtopik, yaitu tentang dasar-dasar data science bersama Kak Jalaluddin. Untuk Kak Jalaluddin, kami persilakan. Oke, suaraku masuk ya? Masuk Kak, aman. Aku langsung share screen aja. Bentar. Share screen-ku udah masuk belum ya? Belum Kak. Belum. Iya. Wait. Sekarang udah masuk? Belum Kak. Oh iya, udah. Sekarang udah Kak, aman. Udah ya? Oke. Hari ini kita bakal bahas tentang data science ya. Sesuai judul tadi yang udah disebutin Kak Risa juga, tentang dasar-dasar data science. Disclaimer dulu ya, aku di sini sharing-sharing aja, dan bukan sebagai expert pembicaranya, bahasanya. Pengalaman-pengalaman yang udah aku lalui beberapa tahun gitu ya, belajar data science, dan insight-insight itu, materi-materi yang udah aku pelajarin dari kuliah, dari internet, dari mentor-mentor, dan lain-lain. Oke, jadi aku mau ngasih tahu dulu ya, kalau webinar kali ini yang aku bawain, aku bakal bahas pakai slide, cuma nanti isinya bakal banyak aku pakai whiteboard gitu. Jadi mungkin awal-awalnya doang gitu, pakai slide ini, slide PPT, dan di akhir-akhir. Oke, biar nggak lama-lama ya, kita mungkin langsung masuk aja ke slide selanjutnya. Jadi aku berangkat dari pengertian dulu ya. Apa sih itu data science gitu? Data science, sebenarnya pengertiannya banyak banget ya. Kalau misal kalian cari nih di internet gitu, apa itu data science? Gitu. Mungkin berbagai pihak gitu, berbagai orang-orang, berbagai ahli mendefinisikan data science itu. Cuma secara garis besar, aku ngambil kesimpulan bahwa data science itu sebuah ilmu yang ya secara bahasa kita artikan dulu data science, ilmu data ya. Ilmu data ini yang populer ya beberapa dekade belakangan, itu kombinasi dari 3 field. Yang pertama ada math, terus statistics, dan computer science. Jadi mengombinasikan 3 faktor ini dengan tujuan untuk menganalisis data dan mendapatkan insight. Atau ntar lebih jauhnya itu kita membuat model gitu, model data. Nah, jadi awalnya itu dulu ya. Untuk
data science pengertiannya. Oke. Sampai sini masih aman lah ya. Terus, nah ini ya, secara gambarannya, itu kan tadi udah 3 ya, udah 3 nih, ada math, statistics, sama computer science gitu. Selain itu skill-skill detailnya, itu apa aja sih yang diperluin? Nah bisa dilihat di slide ya, kalau ada 3 lingkaran, dan masing-masing di lingkaran itu ada intersection-nya. Kita bisa lihat, pertama kita lihat yang ini deh, computer science gitu ya. Computer science itu, atau IT lah. Kita lihat computer science intersection dengan math dan statistics. Itu interseksinya bisa dilihat ada ini ya, ada machine learning. Jadi machine learning itu perpaduan antara matematik, statistik, dan computer science. Terus kita pindah ke arah bawah misalnya, di computer science dan domain atau business knowledge. Gitu. Ini sebenarnya tambahan ya. Data science sendiri itu tadi yang aku bilang kan ada statistik, math, sama computer science. Nah di sini ditambahin nih domain knowledge atau business knowledge gitu. Karena data science ini universal gitu, bisa dipakai di mana aja. Nanti mungkin aku bakal sedikit lebih dalam lagi. Tapi sekarang kita lihat dulu ya di intersection computer science sama domain knowledge atau business knowledge itu ada yang namanya software development. Ya, mungkin ini juga udah sering kita dengar ya, software development gitu. Kalau ada suatu bisnis misalnya, bisnis atau ini deh, tampil ini ya. Tampil ini kan perpaduan computer science-nya itu bikin program ya, platform untuk video call gitu. Keperluannya apa? Ya ini, keperluannya untuk video call itu. Caranya tadi pakai program-program kode-kode dari computer science itu. Nah, terus kita pindah ya ke si math, statistics, dan si domain knowledge. Intersection-nya traditional research. Ya caranya kalian semua. Sebenarnya ya banyak ngelakuin riset dan itu perpaduan kedua Albert Einstein. Kalau misalnya di sini konsepnya si math sama si business knowledge itu dia ada perluan bisnis nih. Dia ada suatu problem bisnis. Nah, kita solve-nya, kita mecahin masalahnya. Sebenarnya bisa disebut data science juga. Cuman sekarang populer nama data science itu kan lebih banyak juga istilah dikaitin sama pemrograman gitu ya. Kenapa gitu? Karena kalau misal kita pakai metode statistik tradisional doang, kan kita udah pakai computer science nih, modern gitu ya, teknologi. Fungsinya buat apa? Fungsinya sekarang kan eranya big data. Data itu dari tahun ke tahun semakin meningkat terus. Dan meningkatnya itu bukan incremental gitu. Misal tahun 2010. 2010 ke 2011 itu meningkatnya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi sekian tahun demi tahun itu selalu meningkat dan meningkatnya itu bukan incremental gitu. Bukan 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, tapi berkali-kali lipat gitu. Grafiknya eksponensial, semakin banyak. Mungkin ada yang 10.000 bisa jadi 100.000. 100.000 bisa jadi 1 miliar gitu. Saking cepatnya gitu di dunia teknologi ini. Nah, kalau misal kita pakai yang math, statistik yang tradisional research, itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita manusia punya keterbatasan ya. Jadi kita butuh bantuan yang namanya computer science. Gitu. Di mana dari banyaknya data itu, kita terapin teori matematika sama statistik, dihubungin ke kebutuhan yang kita
butuhin di business knowledge, dimasukin ke si computer science itu. Nah, jadilah data science atau big data gitu ya. Datanya banyak gitu. Cuman itu pembahasannya bisa lebih jauh lagi. Cuman dasar data science itu ya kurang lebih seperti itu. Perpaduan dari tiga ini. Oke. Ya itu ya. Skillnya. Sebenarnya data science itu agak tricky juga mungkin ya kalau misal baru dengar sekarang gitu. Kalau misal kalian baru tahu nih kayak istilah data science gitu. Ada yang namanya data scientist, ada data analis, ada data engineer, ada data arsitektur gitu. Ada big data dan data-data lainnya gitu. Nah, itu banyak banget kan. Mungkin kalau misal baru terjun ke dunia data science atau baru tahu, itu agak pusing gitu. Ini apa sih bedanya gitu ya. Sebenarnya kalau ini aku bicara soal konteks di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu masih kurang obvious ya perbedaannya. Kalau di luar negeri mungkin udah jelas gitu. Aku contohin dulu di luar negeri ya, di US misalnya. Sorry, aku ini dulu ya, define dulu tadi. Data scientist sama data science itu bedanya apa? Data science itu ilmunya, data science itu orangnya. Data scientist orangnya. Misal orang yang mendalami data science itu namanya data scientist. Nah, sekarang kita coba bahas role-nya, job role-nya di US tadi. Di US ada yang misal namanya data scientist, data analis, terus data engineer, terus machine learning engineer, artificial intelligence engineer, dan lain-lain gitu ya, banyak. Nah, kalau data scientist sendiri, itu kalau misal di luar, dia prefer ke modeling, ntar ke machine learning, pembuatan model, yang mana misal penjualan sekarang sekian, nah tahun depan itu berapa sih? Nah, kurang lebih gitu. ML engineer, machine learning engineer, itu menerjemahkan, mentranslate si model ini yang dibuat data science ke software development, software developer gitu. Jadi kan ntar kita perlu platform juga kan. Kalau misal bisnisnya itu suatu platform gitu. Si ML engineer ini kayak ngerapihin data-data dan model-model program-program yang udah dibuat. Karena si ML engineer ini secara teknikal itu jauh lebih hebat. Common-nya ya, jauh lebih hebat dibanding data science. Kenapa? Karena data science itu fokusnya ya tadi ke bisnis, statistik, sama programmingnya. Kalau ML engineer itu lebih ke machine learning-nya doang gitu. Ke programnya, bahasa Python dan si machine learning-nya. Oke, itu yang data science ML engineer ya. Terus misal ada lagi namanya data analis gitu. Nah, data analis ini ya bisa dibilang banyak orang bilang satu level di bawah data scientist. Kenapa? Karena dia cuman ada data nih, ada data, terus divisualisasiin, desain ke CEO misalnya, atau ke tim produk, tim bisnis, udah, itu doang. Kalau misal si data scientist tadi, nah satu level lebih jauh itu bikin model lagi, bikin model buat machine learning. Data engineer itu mengoleksi data gitu, mengoleksi data dari yang mentah-mentah gitu. Nah, datanya itu kan kalau misalnya internet, itu agak pusing sendiri ya. Misal di Twitter deh, di Twitter itu kan banyak banget tweet-tweet gitu ya. Nah, si data engineer ini ngumpulin data-data itu yang nantinya dibikin dalam bentuk gitu. Dalam bentuk biar bisa diproses sama si data scientist ini. Oke. Itu sekilas job-job dan role yang istilah-istilah mungkin banyak ini ya, banyak terkait sama data scientist, data science juga. Gitu. Oke. Kita next dulu ya. Kayaknya aku panjang tadi bahas ini ya. Oke, coba kita next ya. Nah, ini slide kosong ya. Ini bisa ini nggak ya? Kayak coret-coret gitu. Oh, nggak bisa coret-coret ya? Hmm. Oh, ini dah, aku ganti dulu. Bener ya?
from tab. Udah kelihatan ya solusinya ya. Terus sekarang aku mau masuk ke whiteboard-nya. Tadi kan udah nih skill yang dibutuhin ya. Nah, purpose-nya apa? Ngapain kita belajar ilmu data science itu? Atau apa sih goals dari belajar data science itu? Ya, mari kita coba define ya. Jadi secara garis besar, aku baginya jadi dua. Yang pertama itu kita mendapat insight. Bentar, aku mau confirm. Ini kelihatan kan ya slide yang aku share screen? Kelihatan ya? Oh, oke, sip. Aku lanjut ya. Purpose-nya. Yang kedua, membuat model. Nah, ini secara garis besarnya gitu. Kalau di breakdown, itu bakal banyak banget tuh tujuannya. Jadi, yang pertama mendapat insight, yang kedua membuat model. Yang pertama kita define dulu ya, mendapat insight gitu. Maksudnya apa sih mendapat insight? Jadi, yang warna hitam aja deh. Kan kita punya data ya, punya data gitu. Data riwayat kesehatan misalnya ya, di bidang healthcare. Dari data-data riwayat kesehatan seseorang, ini sebenarnya rata-rata di daerah, aku masukin variabel daerah ya, di daerah Jakarta misalnya. Riwayat kesehatan dari Jakarta ternyata itu banyak menderita penyakit yang paling banyak diderita itu demam berdarah gitu ya. Ini misal aja ya, demam berdarah gitu. Terus yang paling banyak kena siapa? Yang paling banyak kena ternyata cewek. Cewek yang paling banyak kena umur berapa? Define. Ternyata yang paling banyak kena umur 18 sampai 25 misalnya. Terus dari umur segini, rata-rata kenanya pada umur berapa gitu. Misal umur 19 kena, umur 20 kena lagi. Gitu. Atau di umur 19 yang paling banyak, itu juga bisa. Nah ini define ya. Kita mendapat insight dari sebuah data. Tadinya kita kan nggak tahu nih, ya udah datanya misalnya datanya di rumah sakit doang gitu. Kita kan kalau misalnya di rumah sakit ada data-data ngisi survei gitu ya. Bukan ngisi survei, isi form-form gitu kan. Ya udah, data form-form itu yang ada di rumah sakit, kalau misalnya diolah, ya udah di situ doang gitu. Misalnya di gudang, nggak dipakai. Jadi nggak ada apa-apanya gitu, nggak bernilai. Nah kalau misal kita olah, purpose dari data science itu mendapat insight. Ini, oh penduduk Jakarta yang paling banyak penyakitnya itu demam berdarah gitu. Yang paling banyak kena cewek di umur 18 sampai 25. Nah ini kan mendapat insight ya, kita mendapat insight. Ini kalau misal diterusin nih, diperpanjang, bisa misal dari program pemerintah, gimana caranya mencegah demam berdarah gitu. Mungkin caranya bisa mensosialisasikan 3R gitu ya, recycle, reuse, terus reduce gitu. Atau misal lain-lain jangan membuang sampah sembarangan gitu. Kalau misal buang,
jangan di tempat-tempat yang terbuka gitu. Terus air jangan sampai menggenang. Nah, itu kasih sosialisasi ke daerah-daerah di Jakarta gitu. Ini kan bentuk insight ya. Kalau misal dari data yang udah kita punya di rumah sakit nih, kita olah datanya dan ketemu nih hasilnya kayak gitu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Itu mendapat insight. Terus yang kedua, membuat model. Membuat model ini prediksi ya. Jadi kita memprediksi suatu value gitu. Tapi beda ya. Kita berbeda sama cenayang. Cenayang itu kan ya udah tebak-tebak aja gitu kan. Nah, kita menebak berdasarkan data. Atau banyak orang bilang data driven. Ya. Kita bakal tahu apa yang terjadi di masa mendatang berdasarkan data-data yang udah kita punya di masa lalu gitu dan di masa sekarang. Contoh ya, contoh harga saham. Harga saham tahun 2010 sampai tahun 2020 itu grafiknya fluktuatif. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun gitu. Kira-kira 2022, 2023 sampai 2025 itu gimana grafiknya? Naik turun kah? Turun kah? Atau naik terus kah? Nah, itu kita buat modelnya. Kita buat prediksinya pakai tadi ya ilmu yang dipelajari data science gitu. Itu machine learning. Nah, ini algoritmanya dari mana? Dari matematik, terus dari statistik tadi. Oke. Nah, itu membuat model tadi saham. Misal contoh lain. Contoh lain ini deh yang healthcare ya. Di seseorang punya riwayat kesehatan kayak gini. Sehari itu kalorinya yang terbuang rata-rata satu tahunnya, satu triwulannya sekian gitu. Triwulan kemudian sekian gitu. Datanya banyak nih, udah 3 tahun kita treat ya, kita jaga gitu. Kita punya datanya. Dari data-data itu, rata-rata itu, kita buat diolah sedemikian rupa pakai math dan statistics ditambahkan dengan tadi ya computer science, itu nanti ketemu suatu model machine learning yang mana kita bisa pakai model itu buat memprediksi kalau misal dia kayak gitu terus tahun depan apakah dia meninggal berdasarkan teori kesehatan yang tadi dihubungkan dengan domain knowledge-nya ya. Domain knowledge itu salah satunya juga healthcare. Apakah 2 tahun lagi dia perlu perawatan yang makanya orang-orang terdekatnya itu kalau bisa jangan menghiraukan kesehatan dia. Nah, itu bisa jadi suatu insight juga gitu. Kalau misal untuk memprediksi di masa depan tentang healthcare tadi. Dan contoh-contoh lainnya banyak. Tadi aku nyontohin di bidang finance sama healthcare. Di government juga ada, di e-commerce misalnya, jualan, terus di bidang-bidang lainnya. Makanya aku tadi bilang ya, data science ini universal gitu. Bisa dimasukin di manapun. Makanya banyak juga orang bilang kalau data science ini nggak terlalu mementingkan background ya. I mean, kalau misalnya backgroundmu tadi finance, itu kan tadi nggak ada hubungannya sama sekali ya. Si statistics, math sama computer science itu ya ada, tapi ya mungkin sedikit gitu. Nah, kalau misalnya kamu backgroundnya data science, ada backgroundnya finance, belajar ilmu data, itu bisa diterapin tuh di situ. Dihubungin ke yang tadi berarti saham gitu. Di sisi lain mungkin prediksi PDRB suatu negara dengan penduduk sekian gitu. Nah, itu bisa jadi dipakai juga. Jadi applicable ke berbagai field industry gitu. Oke.
Two purpose-nya ya. Jadi yang pertama mendapat insight, dan yang kedua membuat model. Membuat model untuk prediksi. Nah, ada yang namanya ini ya. Ada orang yang bilang ini tuh descriptive statistics. Kalau ini predictive statistics. Mungkin yang udah belajar statistika udah pernah dengar ini ya. Ada descriptive statistics sama predictive statistics. Ini istilah lain sebenarnya. Descriptive statistics itu kita mengolah data, dan tadi yang mendapat insight. Predictive statistics hasilnya kita memprediksi sesuatu value dari data-data yang kita punya. Ini ada dua ya. Sebenarnya, nah ini ya, aku bahas di slide ini. Selain dua itu, ini berdasarkan yang aku dapat, ada 4. Jadi yang pertama tadi deskriptif ya. Ini aku bagi sesuai level ya. Yang kedua diagnostik. Yang ketiga prediktif. Yang keempat preskriptif. Nah, ini yang statistical methods-nya aku bagi jadi 4. Tadi kita udah ini ya, udah deskriptif sama prediktif, yang mendapat insight dan memprediksi suatu data gitu. Nah, ini kalau kalian belajar statistika itu kan diajarin juga statistika deskriptif ya, tentang mengolah data gitu. Mengolah data terus visualisasi. Ini ya. Aku contohin di konteksnya di e-commerce. Misal di e-commerce ya. Di e-commerce kita punya data penjualan di bulan Desember naik. Desember. Nah, ini penjualan di Desember naik. Udah, itu deskriptif statistik sampai itu dong. Kita tahu penjualan Desember itu naik. Terus misal Oktober nggak naik, cuman nggak sebanyak Desember. November juga sama. November mungkin turun juga. Oktober naik, November turun, Desember naik dengan drastis gitu. Udah, kita tahu data itu sampai situ aja gitu. Itu deskriptif. Yang kedua, diagnostik. Diagnostik ini lebih ke why-nya. Kenapa penjualan di bulan Desember itu naik drastis gitu? Kenapa di bulan Oktober sama November, padahal 1 bulan doang bedanya, penjualannya itu beda banget gitu. Nah, ini di diagnostik statistik, kenapa di bulan Desember naik? Mungkin ya, assumption-nya, hipotesanya, Natal dan tahun baru. Oke. Ini asumsi ya, Natal dan tahun baru. Tapi apakah benar gara-gara Natal dan tahun baru? Nah, itu diperjelas tuh di diagnostik. Kenapa? Dari data yang udah kita punya nih di deskriptif, kita cari lagi datanya gitu. Dan direlatin ke ilmu-ilmu yang kayak ini tadi, Natal dan tahun baru. Misal, ini kan data penjualan ya. Barang yang banyak terjual, itu ternyata emang barang yang kategorinya hobi. Kategori hobi, umur 18 sampai 40.
Terus apalagi misalnya barang-barang yang terjual di kategori hobi itu banyak juga yang berhubungan dengan barang Natal, barang-barang Natal gitu, dan barang-barang tahun baru, kembang api misalnya. Terus hadiah-hadiah buat saudara, buat teman, buat orang tua, buat adik, cucu, nenek, kakek, paman, bibi. Banyak terdeteksi barang-barang yang terjual itu kayak gitu. Nah itu kan bisa disambung-sambungin kan. Oh, penjualan di Desember meningkat dan barang yang terjual itu ini benar karena Natal penjualannya naik gitu. Nah itu didiagnostik, kita tahu alasannya kenapa di deskriptif itu penjualan di Desember naik. Misal contoh lain bulan Idul Fitri deh. Idul Fitri itu kan banyak juga yang belanja ya. Kategori baju yang terjual itu meningkat drastis dan ternyata setelah didiagnostik banyak baju muslim, pria wanita, dan yang membeli itu umur sekitar 15, 20, sampai 40. Dan setelah dihubungin penjualan di bulan menjelang Idul Fitri itu naik dan barang-barang yang terjual itu di bulan itu ternyata ini, ketemu simpulannya. Misal di bulan lain deh, di bulan lain naik juga. Tapi barang-barang yang terbeli kan, nah itu kan hasilin saja juga beda ya. Y-nya itu beda. Nah itu makanya diagnostik berperan gitu. Kenapa? Tadi kan yang terjual barang-barang ini ya. Kalau di Natal itu barang-barang yang buat Natal gitu, yang hobi. Nah, dari data-data itu, karena prediksinya meningkat, kita bisa kasih tahu nih ke tim produk, ke tim customer service, ke tim apalagi bisnis, ke tim finance, ke tim semuanya yang berhubungan, ngasih tahu kalau misalnya di Desember 2003 sampai 2005 itu bakal naik, makanya bilangin ke supplier gitu. Kalau bisnis ini kan si e-commerce kan sama supplier ya. Kita nyari si toko-toko gitu buat jualan di platform kita gitu. Bilang ke dia, tahun 2003 sampai 2005 penjualan kita naik nih. Jualan di platform kita. Kalau bisa si barang-barangnya jangan habis ya, stoknya dibanyakin gitu. Nah, itu kan salah satu langkah yang diambil dari
prediksi itu. Prediksinya udah naik, langkahnya kita ambil, nah itu preskriptif. Jadi mulai dari deskriptif, diagnostik, prediktif, sama preskriptif itu tipe-tipenya ya yang aku dapetin selama belajar ilmu data science sampai saat ini. Nah, biasanya kalau common ya, rule of thumb-nya ini itu buat anak SMA dan mahasiswa tingkat 1 gitu. Kalau ini mahasiswa tingkat 2 dan 3. Ini mahasiswa akhir dan ya biasanya fresh graduate sih. Fresh graduate karena yang pengalamannya belum banyak gitu. Terus yang ini juga bisa sih ini sebenarnya fresh graduate juga. Terus senior, junior. Ini yang common ya buat di Indonesia sekarang. Di luar negeri beda lagi. Aku tahu ini dari mana. Jadi aku akhir-akhir ini juga lagi sering ikut lomba. Dan emang kategori-kategori lombanya itu kayak gini. Ada suatu study case ya. Deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif. Kayak misalnya terakhir deh, 1 bulan yang lalu baru aja aku ikut lomba. Benar-benar persis gini. Strukturnya gitu. Yang deskriptif itu buat si SMA, diagnostik buat si mahasiswa, prediktif sama preskriptif buat kategori umum, which is yang udah lulus. Si mahasiswa juga bisa sebenarnya prediktif, cuman dia biasanya buat bonus doang gitu. Karena levelnya kalau buat sekarang ya, karena data science setahu aku kalau di Indonesia itu belum terlalu lama gitu. Mungkin boomingnya sih setahu aku 2 tahun belakangan, 2-3 tahun belakangan mulai terkenal di kalangan masyarakat. Banyak. Sebelum-sebelumnya mungkin ya beberapa kelompok dan grup doang. Nah sekarang rule of thumb-nya, common-nya kayak gitu. Jadi itu aja buat si statistical method ya. Kita lanjut ke selanjutnya, slide selanjutnya. Workflow-nya. Gimana proses si data science ini? Jadi coba buat gambarnya ya. Yang pertama, business understanding. Yang paling penting ya. Enggak yang paling penting buat memulai. Kenapa? Ya kita harus tahu dulu apa yang mau kita solve ya. Nggak cuma berkutik-kutik sama data doang. Kita punya data, tapi nggak tahu mau diapain datanya kan percuma juga. Ya, kita harus tahu dulu gitu. Apa yang mau di-solve. Kayak misalnya tadi, ya e-commerce. E-commerce itu kan kita punya data. Field fit-nya sih sebenarnya ini. Misal di healthcare gitu. Terus government. Lagi finance. Dan lain-lain ya. Nah ini kita harus tahu dulu gitu. Permasalahan apa yang mau di solve. Kalau di healthcare tentang kesehatan, misal kanker, penyakit, atau mau menjalani pola hidup sehat, itu gimana? Nah itu bisa kita harus tahu dulu apa yang mau kita solusikan permasalahannya. Yang kedua, selanjutnya ada dianalisis. Jadi setelah kita tahu business understanding-nya, kita analisis permasalahannya itu mau diapain. Misal tadi government ya, kita coba pakai konteks government. Kemiskinan di Jakarta sekian gitu, dan kita berada di field misal jadi data science di government. Nah, kita udah tahu nih business understanding-nya berarti tentang permasalahan pemerintah gitu. Nah sekarang kita pilih
salah satu topik gitu. Topik apa yang mau kita solve, yang mau kita analisis gitu. Di government banyak banget ya. Kita nggak bisa langsung sekaligus menyambung-nyambungkan gitu. Bisa disambung-sambungkan dengan data satu dengan data lainnya. Tapi government kan maksudnya kompleks banget ya. Jadi kita ambil salah satu, lalu kita analisis. Kayak misalnya deh, um, apa ya contohnya? Healthcare. Healthcare itu kan juga banyak ya fieldnya. Misal ada yang masalah brain, neural brain, terus DNA, dan lain-lain gitu. Nah itu kita tahu dulu business understanding-nya. Di Gojek sendiri, ini dari mentor aku sendiri ya. Jadi aku punya mentor, dia data scientist di Gojek. Sekarang udah pindah ke data di Unilever, jadi data scientist. Di Gojek sendiri itu tim data science-nya banyak. Jadi kalian kan kalau misal punya Gojek itu kan service-nya banyak ya. Ada GoPay, ada GoRide, ada GoCar, terus ada Go lainnya gitu ya. Itu setiap satu service-nya itu punya tim data science sendiri. Kenapa? Karena problem solving-nya itu beda-beda. GoPay. GoPay berarti gimana caranya misal ngasih diskon ke orang-orang yang pas gitu. GoRide misal GoRide ya ada lah ya itulah ya. Pokoknya setiap Google yang beda-beda itu permasalahannya beda-beda gitu. Tokopedia juga sama ya semuanya tidak kan. Nah, habis kita tahu satu masalah itu kita analisis
You are now muted. Didapetin? Ada yang tahu diapain? Kalau mungkin yang udah pernah belajar, ya habis didapetin. Apa coba? Data understanding. Ini sebenarnya satu kesatuan sama yang atasnya. Jadi kita ngambil datanya kan, kita harus tahu gitu data yang kita ambil itu data apaan. Misal ada data yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Tapi kita nggak tahu nih yes, no itu maksudnya apaan gitu. Lu ngambil data tapi nggak ada labelnya. Asumsinya kan banyak ya. Misal yes, no, itu maksudnya pembelanjanya pakai voucher atau enggak gitu. Oh, yang pakai voucher yes, yang nggak pakai voucher no. Terus misal ada kemungkinan lain, bisa aja yes no question-nya itu COD, bayarnya COD yes no yes no yes no. Nah itu kan bias ya, beda banget gitu. Yang satunya COD atau enggak, yang satunya pakai voucher atau enggak. Nah kita harus tahu nih data understanding, tahu apa yang punya gitu. Kita udah dapet datanya, nanti kan bentuknya dalam bentuk data frame ya, kayak misalnya Excel. Setiap data yang kolom 1 sampai kolom terakhir itu apa maksudnya. Kalau misal mau dinamain lain, misal X1, X2, X3, kita juga harus tahu nih kode-kodenya itu apaan artinya gitu. Nah itu data understanding. Ini sebenarnya satu kesatuan ya. Karena ketika kita mengoleksi data, kita harus tahu apa koleksi. Karena percuma juga malah amburadul. Kita udah dapat nih data ini, tahu-taunya belum dilabelin, lupa ini data apa, jadi ngulang lagi gitu. Oke. Next, ambil selanjutnya data apa lagi coba? Udah tahu nih, ada yang bisa ngira-ngira. Kita udah tahu business understanding, dianalisis, datanya udah ada, di collect juga, dan kita tahu nih datanya. Nah, selanjutnya diapain? Oke, selanjutnya namanya data preparation. Ini ada ini. Data ini commonnya orang bilangnya DA, exploratory data analysis. Nah, ini biasanya yang paling lama nih seorang data scientist ngulik-ngulik datanya. Bukan di machine learning-nya, bukan di mengoleksi datanya, bukan di business understanding, tapi di sini nih, data preparation. Biasanya ini lama banget nih. Dan tergantung permasalahannya itu seberapa kompleks. Kenapa lama? Jadi kan kita udah tahu ya datanya ini, udah tahu gitu datanya ada. Tapi kan kita nggak bisa serta-merta melepaskan dan mempercayai gitu ya, mempercayai customer kita kalau data yang mereka isi itu benar gitu. Misal jalan
sama JLN, itu kan kita tahu ya, artinya sama gitu, jalan. Tapi kan kita pakai komputer, ini sama ini, itu diartiin beda. Nah, itulah yang perlu kita lakuin terhadap komputer ini, terhadap data-data ini ke komputer. Misal ada lagi, emailnya kosong, padahal udah dikasih tahu suruh isi. Tapi lupa ngasih fitur required kali ya, jadi kosong gitu. Yang isinya cuma nomor sama nama doang, emailnya kosong. Nah, kita harus apain nih kosongan ini? Itu kan salah satu proses yang dilakuin di proses ini, data preparation. Atau banyak orang bilang EDA. Gitu ya. Ada lagi selain itu, misal pembuatan dummy variable atau istilah lainnya mengganti ya categorical jadi numerical.